Selamat berjumpa kembali, saudara dan saudari yang saya kasihi. Kali ini, mari kita bicara tentang pendidikan. Ya. Saya pernah menjadi aktivis di non-government organization atau NGO atau LSM. Dan dulu cukup sering mengkritik tentang pendidikan. Dulu jargon yang kita usung ya itu sangat sarkastik ya. Orang miskin dilarang sekolah. Ya karena faktanya adalah semakin lama biaya pendidikan semakin mahal. Semakin lama akses bagi orang-orang miskin untuk mengenyam pendidikan yang layak itu semakin sulit. Itu zaman dulu itu kita mengusung itu. Nah, tema lain adalah kita bicara tentang bagaimana pendidikan kita itu tersubordinasi oleh industri. Nalar industri itu mencengkram pendidikan. Pendidikan itu diadakan untuk menciptakan orang-orang yang nanti menjadi budak korporasi, menjadi pengisi dari kebutuhan industrial. Ya. Nah, bagaimana mestinya kita memperlakukan pendidikan? Kalau Anda bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab dengan tegas. Kita harus kembali kepada rumusan gagasan yang dulu pernah dilontarkan oleh para founding fathers kita, termasuk Ki Hajar Dewantoro yang pernah menjadi Menteri Pendidikan di Republik Indonesia. Bahwa pendidikan itu mestinya menjadi sebuah wahana dan proses membuat manusia ini bertumbuh menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang sejati. Bahwa pendidikan itu menjadi tempat di mana benih-benih keilahian ditumbuhkan. Bagaimana manusia itu mengenali jati dirinya, bagaimana manusia mengembangkan budaya yang luhur, bagaimana manusia ini bisa betul-betul memiliki kesadaran yang murni. Jadi pendidikan tidak mesti dikaitkan hanya dengan soal survival. Soal bagaimana manusia nanti bisa nyari duit gitu ya. Mestinya tidak sesimpel itu. Tetapi bagaimana caranya agar semangat yang agung tentang pendidikan untuk menciptakan manusia yang sesungguhnya, yang sejati ini bisa berjalan. Tentu tidak gampang karena pada prakteknya selama puluhan tahun birokrasi pendidikan kita itu sudah punya mindset ya, diset untuk ya menjadikan pendidikan, sekolah itu sebagai penopang dari industri. Penopang dari keberadaan korporasi. Ya tentu saja saya juga bukan anti korporasi, saya juga pebisnis. Tetapi tidak cukup kalau kita hanya mendidik kemampuan vokasional atau kemampuan untuk nyari duit. Kita membutuhkan betul-betul yang namanya pendidikan karakter. Kita membutuhkan revolusi mental. Tapi bukan sekedar jargon. Kita harus mengembangkan pendidikan yang transformatif. Yang progresif, yang revolusioner. Pendidikan yang membuat orang itu sadar siapa dirinya, untuk apa dia lahir, apa tujuan kehidupan, mengerti tentang keheningan, tahu bagaimana memutihkan jiwanya, tahu bagaimana dia berlaku sebagai makhluk sosial, tahu bagaimana dia menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini tentang keutuhan sebagai manusia. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu juga memberikan gagasan tentang bagaimana sekolah itu menjadi taman. Taman siswa, taman bagi para pembelajar. Taman ya seperti tempat ini. Itu ada banyak pohon, ada banyak tanaman, ada banyak bunga. Mereka diakui keunikannya, tidak diseragamkan. Mereka dibiarkan untuk mencapai versi terbaiknya. Rumput punya perannya sendiri, bunga-bunga ini punya perannya sendiri.
tidak dinilai berdasarkan satu ukuran. Semua harus mengerti apa rancangan agungnya dan dibiarkan bertumbuh sesuai dengan rancangan agung itu. Nah, pola pikir industrial itu pola penyeragaman. Ini yang harus kita perbaiki. Kita harus mengembangkan pendidikan yang itu betul-betul mengakui potensi unik manusia. Jadi yang dia punya bakat atau talenta di bidang seni jangan diadu dengan yang dia jago matematika, diadu dalam soal matematika. Itu tidak fair. Biarkan setiap anak itu tumbuh. Biarkan setiap anak itu menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan menjadi copy paste dari orang lain. Saya saat ini baru bisa mengembangkan pendidikan yang informal. Saya mendidik orang-orang dewasa. Tapi saya punya visi, punya cita-cita. Pada satu titik saya mesti membuat juga yang namanya sekolah formal. Agar bisa mendidik mereka yang masih balita, anak-anak, remaja. Saya ingin mencontohkan bagaimana sekolah yang itu betul-betul menumbuhkan benih keilahian di dalam diri setiap orang. Saya punya gagasan bagaimana lewat pendidikan, manusia Indonesia itu menghayati Pancasila bukan sebagai konsep teoritik, tetapi sebagai api yang menyala dalam sanubari, sebagai sebuah jalan spiritual. Ya. Saya berharap Anda juga punya kepedulian tentang hal ini. Silahkan lakukan yang sebaik yang Anda bisa. Dan jika di antara Anda ada yang memang cocok, berjodoh untuk berkolaborasi dengan saya, mari kita bangun pendidikan Indonesia yang membawa bangsa ini kepada era kegemilangannya. Membuat bangsa ini sadar akan keagungan yang ada di dalam DNA-nya. Membuat kembali bangsa ini mengerti Pancasila sebagai jalan spiritual yang agung. Terus berkarya dengan sukacita merdeka.